Selamat datang kembali di sesi kuliah online untuk mata kuliah analisis numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bahasan sebelumnya, yaitu Runge-Kuthe, metode Runge-Kuthe. Sebelumnya kita sudah bahas Runge-Kuthe orde pertama atau yang biasa kita sebut sebagai Euler method. Sekarang kita akan teruskan dengan bahasan metode Runge-Kuthe orde kedua. Jadi ini kan sebenarnya ceritanya kita ingin menyelesaikan suatu persamaan diferensial dy dx yang merupakan suatu fungsi x dan y itu sendiri. Ya. Nah, sebenarnya kita kan ingin tahu solusinya. Sebenarnya solusinya kan kurva yang ini nih. Tapi kita ingin mendapatkan kurva ini secara numerik. Nah, kalau kita ingat metode Euler kemarin, itu kan kita mendapatkan. Jadi kita mulai di titik ini. Yang kita tahu xi, xi, dan yi-nya. Ya, kita udah tahu tuh. Terus kemudian kita jalan sejauh H ke titik berikutnya, xi plus 1, untuk mendapatkan yi plus 1, ya, menggunakan rumus yang ini. Ini kan sebenarnya sama dengan metode interpolasi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya kan, interpolasi linear. Jadi kita tahu yi plus 1 atau y berikutnya, titik berikutnya, menggunakan titik y saat ini ditambah suatu konstanta yang dalam hal ini slope-nya, ya, dikali dengan ya panjangnya step size itu, berapa jauh Anda bergerak dari titik xi ke titik xi plus 1. Nah, metode Euler atau Runge-Kuthe orde pertama, si konstanta ini jelas-jelas merupakan slope. Ya, di sini saya tulis untuk orde pertama, kita panggil saja K1. Jadi K1 sama dengan slope. Nah, slope-nya itu sudah kita dapatkan secara otomatis dari persamaan diferensial yang kita miliki dari awal, ya. Jadi saya rasa itu sedikit review cukup jelas bagaimana first order Runge-Kuthe atau Euler method itu bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orde 2 bagaimana? Ya. Nah, ini kuncinya adalah ini persamaannya tetap sama, ya. Ini persamaan general. Ini persamaan general mau orde 1, 2, 3, 4, 5, n. Persamaan bentuknya secara general tetap sama. Yang membedakan adalah si konstanta ini. Ya. Nah, kalau orde 1 kan konstantanya adalah K1. Kalau orde 2 bagaimana? Nah, kalau orde 2 bentuknya seperti ini. Nah, kalau persamaan general yang ini kita tuliskan kembali untuk orde 2, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, si phi-nya itu ya tinggal disubstitusi aja, ya kan? Nah, kemudian tentu ada beberapa konstanta yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu A1, kita tidak tahu K1, A2, dan K2. Nah, kalau kita tuliskan definisinya masing-masing, maka K1 sama seperti di kasus orde pertama, ya. Jadi fungsi ini yang dihitung pada titik awal xi, xi, dan yi. Sedangkan K2 sekali lagi masih fungsi ini juga, tapi sekarang dihitung di titik yang berbeda. Tidak dihitung di sini lagi. Ya, ini saya kasih tanda silang. Tidak dihitung di situ, tapi di titik xi, xi plus P1 kali H, ya, dan yi ditambah Q11 K1 kali H. Jadi
akan ada satu titik lagi nanti di sini. Tempat kita menghitung K2, katakanlah saja di sini misalnya. Tempat kita menghitung K2 ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa K1 ini adalah slope untuk di titik awal, K2 adalah slope di titik lain. Ya. Dan kemudian kita akan menggunakan kombinasi konstanta yang bisa bermacam-macam antara A1 dan K2 untuk membobot berapa K1 yang kita gunakan, berapa K2 yang kita gunakan. Saya ambil contoh, kalau A2-nya saya buat menjadi 0, maka persamaan ini akan kembali menjadi Runge-Kutto orde pertama, Euler. Ya kan? Nah, kemudian pertanyaan adalah bagaimana saya bisa menentukan A1, A2? Nah, caranya adalah dengan mengkombinasikan 3 persamaan ini. Ketiga persamaan ini didapat dengan menggunakan Taylor series expansion untuk second order term. Ya, jadi kita dapat ini dari Taylor series sebenarnya. Tapi ketiga persamaan ini dapat langsung Anda gunakan untuk Runge-Kutto orde kedua untuk menentukan A1 A2. Ya, Anda butuh di sini sekali lagi ini adalah pembobotannya. Berapa banyak yang kita gunakan untuk membobot K1, slope di titik awal, kemudian berapa banyak di slope selanjutnya K2. Ya, kemudian ini jangan lupa ketika menghitung K2 ada P1 dan Q11. Cara menghitungnya bagaimana? Kembali menggunakan persamaan ini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini kan ada 4 tidak diketahui. Tetapi cuma ada 3 persamaan. Ya, gak bisa dong. Ya enggak. Oleh karena itu, kita harus mengasumsikan satu konstanta ini. Ya. Jadi kalau kita tentukan saja misalnya A2 yang kita tentukan, ya. Jadi A2-nya kita tentukan, sekarang A2-nya sama dengan setengah. Nah, jika mengikuti ini, maka kalau A2 sama dengan setengah, berarti A1 sama dengan setengah. Ya. Kemudian P1 akan sama dengan, kita menggunakan yang ini, ya. P1 sama dengan 1. Kemudian kita gunakan yang terakhir ini, Q11 sama dengan 1 juga. Nah, ini terus kemudian kalau kita balik lagi ke persamaan yang ini, kita masukkan ke sini sekarang ya. Maka kita akan dapatkan persamaan ini. Ya. Sekali lagi, A2-nya kita pilih ya, kita yang milih tuh, kita yang asumsikan bahwa A2-nya setengah. Ini A2-nya. Kemudian konsekuensinya A1-nya setengah, terus kemudian P1, Q11 semuanya 1. Jadi di sini ini ada 1 di sini. Kemudian di sini juga 1. Ya. Nah, kira-kira masih ingat nggak bentuk ini di video sebelumnya, di video penjelasan tentang metode Euler? Ini kan sebenarnya metode Hahn. Ya enggak? Karena sekarang yang kita lakukan adalah si phi ini merupakan setengah dari slope di titik awal di sini. Ya.
kemudian ditambah pembobotan setengah di titik berikutnya, di titik ini sekarang. Ya kan? Kan kalau metode Hen seperti itu. Jadi karena kita ingin memiliki slope yang lebih akurat, kalau kita hitung di awal saja kurang akurat, ya sudah. Kita hitung slope-nya di awal, ditambah sama slope setelah kita maju sejauh H, terus dua-duanya kita rata-rata, kemudian kita gunakan slope yang baru ini, slope rata-rata, atau si phi ini, dalam hal ini, untuk menghitung y plus 1 yang sebenarnya. Ya, jadi waktu kita bicara tentang bagaimana kita bisa improve Euler method dengan metode Hen, sebenarnya kita sudah loncat untuk menggunakan Runge-Kutta orde 2. Ya, jadi sebenarnya improvementnya adalah dengan pindah ke orde yang lebih tinggi. Tentu saja hasilnya akan lebih akurat. Oke? Nah, kemudian tentu ada bisa menebak nih, karena kan di video sebelumnya kita bicara tentang metode Hen, terus juga ada midpoint, ya kan? Kalau midpoint kita ambil slope-nya itu di tengah-tengah. Nah, kalau Anda sudah menebak, Anda benar bahwa sebenarnya midpoint itu juga merupakan Runge-Kutta orde kedua. Hanya saja untuk midpoint A2 yang kita pilih sama dengan 1. Nah, kemudian konsekuensinya karena A2-nya 1, maka A1-nya 0. Kalau A1-nya 0, A2-nya 1, maka P1-nya adalah setengah. Begitu pula dengan Q11, sama setengah juga. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita tuliskan kembali sekali lagi ke persamaan yang ini, ya, maka dia akan menjadi ini, ya, A1-nya 0. Ya nggak? Kalau gitu karena A1 ini digunakan untuk membobot, sekali lagi membobot K1 di sini, maka 0 dia. Yang tinggal K2 dibobot A2-nya sama dengan 1. Jadilah dia. Tapi kemudian kita masih harus mendefinisikan K2. K2-nya sekali lagi adalah slope di tengah sini nanti. Di tengah perjalanan. Jadi dia hanya jalan H/2. Jadi K2 itu adalah didapat slope di tengah ini nanti. Sekali lagi ya. Di XI plus setengah H itu kan titik di tengah ini. Ditambah Y. I plus setengah K1H. K1 adalah slope di awal. Ya, jadi kita sekarang seperti yang sudah dijelaskan ya di video sebelumnya, kita sekarang cari dulu titik di tengah-tengah antara XI dan XI plus 1. Jadi di XI plus H/2. Kita udah dapat titiknya di sini. Nah, sekarang kita hitung ulang slope di titik ini berapa. Ya kan? Menggunakan persamaan diferensial yang kita sudah tahu di awal. Jadi ini lebih merepresentasikan, karena kan sekali lagi kalau misalnya kita hanya hitung slope-nya di awal, mungkin kurang akurat. Kalau hanya di akhir, mungkin kurang akurat. Jadi kalau tadi di Hens kita rata-rata, kalau sekarang kita ambil slope di titik tengahnya. Ya, jadi sekali lagi ini midpoint. Ya, jadi improvement method yang ada di video sebelumnya, midpoint method ini sebenarnya Runge-Kutta orde kedua dengan konstanta A2 sama dengan 1. Satu lagi, kalau kita asumsikan A2-nya sama dengan 2/3, kemudian ini konsekuensinya adalah A1-nya sama dengan 1/3, P1 dan Q11 sama dengan 3/4. Ya, maka persamaannya akan menjadi
seperti ini. Ya, yang ini. Nah, ini tadi kan P1 dan Q11-nya 3/4. Ya. Kemudian A2-nya 2/3, A1-nya 1/3. Nah, ini namanya Ralston's method. Ya, sama dengan midpoint, dengan Hans method juga. Ini merupakan Runge-Kutta orde 2, tapi sekarang dipilih A2-nya 2/3. Ya, jadi pembobot untuk K2 itu 2/3, untuk K1 1/3. Ya. Nah, ini kemudian kalau kita bandingkan metode Runge-Kutta orde 2, Hans, midpoint, Ralston's, kemudian kita bandingkan dengan Euler method, ya, dan juga analytical solutionnya. Nah, kita bisa langsung melihat dengan sangat jelas bahwa metode Runge-Kutta orde 2 memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi. Oke, jadi kira-kira demikian penjelasan tentang Runge-Kutta orde 2. Nah, ini sedikit tambahan ya. Tentu setelah orde 2 ada orde 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N. Tentu saja dengan bertambahnya ordenya, maka tingkat kerumitan atau banyaknya operasi perhitungan yang harus Anda lakukan tentu akan semakin banyak. Oleh karena itu nanti itu akan menjadi trade off antara akurasi yang Anda butuhkan dengan tingkat kerumitan atau banyaknya operasi yang harus Anda lakukan. Nah, ini sebagai contoh untuk orde 3, sekarang kita tidak berhenti di K2, sekarang ada satu lagi, yaitu K3. Nah, K3 menghitungnya seperti ini, ya. Hanya fxy-nya tentu Anda sudah tahu dari persamaan diferensial di awal tadi. Ya, hanya sekarang di mana kita akan menghitung fxy tersebut, di titik mana. Ya, itu saja yang sebenarnya digeser-geser, terus kemudian nanti akan ada pembobotan berapa banyak yang digunakan untuk K1, berapa banyak bobot untuk K2, dan berapa banyak bobot untuk K3. Jadi saya kira demikian penjelasannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai bertemu di sesi selanjutnya.